Nama saya Lisha dari Octavia Lirabeta. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia, Tanbuk A25119037. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya pengetahuan komputer yang bertema tentang konfigurasi perangkat keras komputer. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer atau bahasa Inggrisnya hardware atau disingkat dengan HW adalah semua bagian fisik komputer dan dapat dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya secara otomatis. Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang macam-macam perangkat keras pada komputer atau hardware. Yang pertama adalah CPU. Central Processing Unit atau CPU adalah pusat pengendali dan pemrosesan pada sebuah komputer yang mengatur semua instruksi program dan semua aktivitas yang dilakukan komputer, sehingga CPU bisa disebut sebagai otak dari komputer. Yang kedua, motherboard atau mainboard. Mainboard adalah papan sirkuit utama yang berguna sebagai tempat macam-macam komponen elektronik yang saling terhubung, yang memiliki chip BIOS, port, slot, and jalur konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat. Yang ketiga adalah monitor. Monitor adalah sebuah perangkat keluaran yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh orang yang memakai komputer. Yang keempat adalah keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat masukan yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka maupun simbol tertentu serta melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Keyboard juga disebut sebagai papan ketik pada komputer. Yang kelima adalah mouse. Mouse adalah sebuah perangkat masukan yang berguna sebagai penunjuk posisi kursor atau pointer pada layar monitor. Yang keenam, RAM atau Random Access Memory. Random Access Memory adalah tempat di mana kita menemukan instruksi-instruksi yang hendak dikerjakan dan sebagai media penyimpanan sementara. Yang ketujuh adalah hard disk. Hard disk adalah perangkat keras yang terbuat dari bahan baku yang berlapisi piring magnetit oksida yang mempunyai kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Yang ke-8 adalah prosesor. Prosesor adalah perangkat keras yang berguna untuk melakukan pembacaan, pengertian, dan melaksanakan perintah dari pelaksanaan program. Yang ke-8 adalah power supply. Power supply adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan tenaga dan energi arus listrik pada komputer. Yang ke-10 adalah LAN card atau Local Area Network. LAN adalah jembatan penghubung antara komputer server dan komputer klien dalam jaringan LAN. Yang ke-11 adalah AGP card atau Accelerate Graphic Port. AGP card adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai untuk memaksimalkan layar resolusi gambar pada komputer. Yang ke-12 adalah VGA card atau Video Graphic Accelerator. VGA card adalah perangkat keras yang berfungsi untuk merubah sinyal digital menjadi sinyal gambar. Yang ke-13 adalah VDD Floppy Disk Drive. VDD adalah perangkat keras yang digunakan untuk memutar piringan dan menggerakkan head baca tulis yang selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk disket. Yang ke-14 adalah joystick. Joystick adalah alat yang digunakan untuk memasukkan perintah untuk menggerakkan permainan pada komputer. Yang ke-15 adalah printer. Printer adalah perangkat keluaran yang digunakan untuk mencetak data seperti foto atau tulisan pada media kertas. Yang ke-16 adalah CD-ROM atau DVD-ROM. CD-ROM atau DVD-ROM adalah perangkat yang berfungsi untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data CD atau DVD. Yang ke-17 scanner.
Scanner adalah alat input yang mempunyai hampir mirip dengan mesin fotokopi. Dengan proses penggunaan mengcopy data, objek selalu dipindahkan ke dalam memori komputer yang hasilnya dapat dilihat pada layar monitor. Yang ke-18 adalah modem. Modem adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Yang ke-19 adalah flash disk. Flash disk adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Ada yang 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, sampai 32 GB kapasitas penyimpanan. Yang ke-20 adalah speaker. Speaker adalah perangkat keras keluaran output yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara dari komputer. Itulah beberapa contoh dari perangkat keras komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pada komputer. Baiklah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu sistem. Sistem merupakan kumpulan dari lebih dari satu komponen yang di dalamnya ada koneksi atau komunikasi antara suatu komponen dengan komponen lainnya untuk melakukan sesuatu. Lalu, ada dua teknik untuk mendeskripsikan sistem, yaitu yang pertama secara global dan yang kedua secara detail. Teknik mendeskripsikan sistem secara global artinya secara umum, sedangkan teknik mendeskripsikan secara detail artinya secara rinci. Selanjutnya, ada 4 komponen utama sistem komputer antara lain. Yang pertama, prosesor atau CPU atau Control Processing Unit. Yang kedua, memori. Yang ketiga, input dan output. Yang keempat, sistem interconnection atau bus. Dalam suatu sistem, ada yang dinamakan program, programmer, dan programming. Apa yang menjadi perbedaan ketiga kata tersebut? Di sini kita akan membahas dalam materi berikut. 1. Program. Program adalah suatu hasil dari menulis kode-kode perintah di mana di dalamnya terdapat instruksi-instruksi dari bahasa pemrograman yang dibuat oleh programmer yang dalam bentuk produk, aplikasi atau software untuk mempermudah pekerjaan para pengguna. Yang kedua adalah programmer. Programmer adalah sebutan atau istilah atau julukan bagi orang yang paham dan mampu melakukan atau mengerjakan sebuah aplikasi atau program dari bahasa-bahasa pemrograman. Yang ketiga, programming. Programming adalah bentuk dari kegiatan atau aktivitas seorang programmer yang sedang melakukan dan membuat sebuah aplikasi dari bahasa-bahasa pemrograman. Terima kasih ya telah menonton video saya. Saya tahu video saya mempunyai banyak kekurangan. Maaf jika terjadi kesalahan penulisan dan kesalahan pengucapan. Dan terima kasih. Berikut adalah profil dari saya.